Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk, monggo, silahkan duduk. Ya, Bu. Apa kabarnya Mbak Fitri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Tapi dari mana saja lah Mbak Fitri ini? Tadi dari kerja kelompok, Bu. Oke, dari kerja Tugas. kelompok ya. Iya. Masih ini masih aktif ya sekolahnya ya, darinya ya? Alhamdulillah masih aktif. Juga tadi tuh ada tugas buat video gitu loh, Bu. Jadi Jadinya pakai seragam ya. iya. Oke, jadi Mbak Fitri ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan rencana kemarin, kita akan adakan proses konseling selanjutnya ya sebagai bentuk tindak lanjut ataupun kita akan membahas masalah baru. Iya. Nah, boleh kita sepakati dulu Mbak Fitri untuk waktunya? Iya, Bu. Mbak Fitri mau berapa menit? Sekitar 15 menit aja. Oke, 15 menit ya, Iya. kita sepakati ya. Karena juga sudah sore. Iya, baik. Nah, untuk proses konseling yang kemarin dulu, saya ingin bertanya, ada perkembangan untuk Mbak Fitri? Alhamdulillah ada perkembangan. Saya juga berusaha mengurangi saya bermain sosial media seperti Instagram itu saya kurangi. Alhamdulillah udah mulai berkurang. Alhamdulillah, jadi sebenarnya sudah berkurang ya Mbak Fitri. Iya. Nah, setelah kemarin Mbak Fitri melakukan langkah-langkah tersebut dan dinyatakan berhasil, apakah pertemuan pada kali ini Mbak Fitri akan membahas masalah baru? Iya, Bu, saya ada masalah baru. Oke, jadi mungkin bisa disampaikan Mbak Fitri masalahnya. Jadi kemarin kan saya juga berusaha untuk mengurangi saya bermain HP, saya bermain sosial media. Tapi di situ itu semakin lama semakin hari ya memang semakin berkurang, tapi juga ada perasaan saya itu terus kayak gimana ya, kayak ngerasa sepi kalau stres itu juga pengennya main HP, tapi saya kan juga berusaha menahan, tapi semakin kesini tuh kayak merasa kayak sepi, nggak ada hiburan seperti itu Bu. Dan akhirnya kadang karena tugas yang numpuk, terus saya juga punya adik di rumah juga masih sekolah, harus gimana ya, harus memberikan waktu mendampingi adik saya mengerjakan tugas, jadi semua itu campur dan kadang itu saya terus rasanya tuh pengen marah karena nggak ada hiburan, kesepian, terus stres seperti itu. Oke, jadi Mbak Fitri saya simpulkan sedikit, Mbak Fitri ini merasa setelah usahanya untuk menghindari sosial media tadi membawa dampak tersendiri yang merubah perilaku dari Mbak Fitri ya, sering merasa kayak melampiaskan rasa rasa kesepian karena nggak bermain sosmed, kayak gitu dengan rasa emosi, benar? Nah, kalau boleh tahu apa itu penyebabnya ya Mbak Fitri? Seperti yang saya dikatakan bahwa saya itu kan juga sekolahnya daring, dan kadang tugas-tugasnya itu juga seperti ini, kadang buat video dan harus keluar rumah seperti itu. Dan saya kan di rumah juga punya adik dan juga masih sekolah SD, dan itu butuh dampingan kalau misalkan mengerjakan tugas, karena kalau nggak disuruh mengerjakan, nggak saya dampingi itu kan nggak mengerjakan. Nah di situ saya tuh terus merasa campur aduk dengan tugas adik saya, terus saya berusaha menahan kalau saya lagi kesepian, menahan untuk tidak bermain sosial media, dan akhirnya tuh kadang kalau misalkan adik saya salah, saya tuh bentak-bentak, gampang emosi, dan itu emosinya tuh kayak marah-marah, kayak terus berkata yang dengan nada tinggi seperti itu loh Bu. Jadinya ya itu sering marah-marah. Iya, jadi bisa disimpulkan jelas ya tadi, karena Mbak Fitri itu melampiaskan rasa sepinya tidak bermain sosmed itu untuk apa ya, bukan untuk melampiaskan tidak bermain sosmed dengan cara emosi gitu. Emosinya itu bisa dicontohkan Mbak Fitri seperti apa? Mungkin dengan nada yang tinggi, misalkan adik saya itu nggak kalau saya suruh atau kalau saya bilangin gitu nggak manut gitu loh, akhirnya
akhirnya saya bentak dengan nada yang tinggi seperti itu sudah tidak seperti biasanya ya Mbak Fitri? Iya, Fitri? tidak. Nah, setelah Mbak Fitri menyadari bahwa tadi rasa emosian kayak gitu membawa dampak yang tidak mengenakan Mbak Fitri, itu apa juga membawa dampak kepada orang-orang yang di sekitar? Iya. Contohnya apa Mbak Fitri? Adik saya terus nggak mau deket sama saya, misalkan hari ini saya bentak, kadang udah sampai besok gitu udah nggak mau tidur dengan saya, kan biasanya tidurnya sama saya, itu udah nggak mau tidur sama saya, terus kadang terus ngadu ke orang tua seperti itu, kadang terus juga orang tua akhirnya marahin saya karena suruh gantiin kok malah bentak-bentak seperti itu, malah saya yang dimarahin juga. Dari permasalahan yang dialami Mbak Fitri dengan penyebab yang seperti itu, sekarang apa tujuannya Mbak Fitri? Ya saya pengennya itu juga tidak merasa kesepian meskipun saya tidak bermain sosial media, terus saya itu nggak gampang emosian, jadi saya nggak kalau punya emosi itu wajar, tapi pengennya tuh yang nggak sampai dengan pakai nada tinggi atau berita, itu juga nggak pengen, jadi pengennya tuh nggak gampang emosian ya, tapi kalau emosi ada batasnya, tapi kadang juga suka kebablasan gitu. Setelah yang tadi sudah banyak diperbincangkan Mbak Fitri, ada usaha-usaha atau mungkin tindakan yang sudah sejauh ini yang sudah dilakukan Mbak Fitri untuk setidaknya mengurangi rasa emosi itu, mungkin ada? Apa itu Mbak Fitri? Kalau misalkan saya lagi emosi ke adik saya misalkan, karena itu juga karena masalah saya sendiri, misalkan tugasnya banyak, terus saya tugasnya adik saya, terus akhirnya kan saya ngebentak kadang, terus kalau misalkan supaya tidak emosi itu kadang saya kalau misalkan beruwet, saya nggak mau lagi dampingin adik saya sudah saya bodo amat gitu sama tugas adik saya. Menurut Mbak Fitri sendiri, cara seperti itu efektif atau tidak? Menurut saya belum efektif, karena dengan kadang saya kan pengennya supaya tidak saya marah-marah, akhirnya kan saya diam, saya bodo amat dengan adik saya, tapi dengan saya seperti itu malah adik saya itu malah akhirnya juga nggak jadi ngerjain tugas gitu, jadi kan saya diam supaya saya tidak marah, tapi adik saya juga tidak mau mengerjakan tugas, jadi sama-sama belum efektif untuk Mbak Fitri sendiri dan juga adik Mbak Fitri. Nah, setelah kita berbicara panjang, apakah ada keinginan untuk merubah itu semua Mbak Fitri? Sangat ada, saya pengennya juga nggak gampang emosi ya. Oke, berarti Mbak Fitri siap ya? Mari kita rumuskan apa yang harus Mbak Fitri lakukan. Oke, sekarang mulai dari Mbak Fitri dulu. Setelah kita banyak tadi berbicara tentang penyebab, tentang tujuan yang sebagus itu Mbak Fitri ingin tidak emosian lagi, dari Mbak Fitri sendiri apa gambaran Mbak Fitri yang akan Mbak Fitri lakukan? Coba dirumuskan. Mungkin yang pertama saya akan lebih bersabar, misalkan kalau misalkan saya pengen bermain sosial media ya sebatas untuk menghibur saja, tapi saya berusaha untuk tidak melanjutkan itu secara terus menerus, dibuat selingan aja supaya tidak paneng gitu. Terus mungkin saya kalau misalkan ngedampingin adik saya itu, kalau misalkan dibilangin susah ya, saya gimana ya, saya bilangin adik saya tuh dengan cara yang lebih apa itu, dengan tidak nada tinggi ya. Nah, itu dari Mbak Fitri ya. Nah, ini dari saya, bisa sedikit Mbak Fitri bisa Mbak Fitri kembangkan lagi. Di desa Mbak Fitri itu adakah kegiatan-kegiatan pemuda-pemudi? Ada. Nah, Mbak Fitri sudah bergabung belum dalam kegiatan itu? Saya sudah bergabung sih, tapi saya juga belum terlalu aktif dalam kegiatan tersebut. Nah, dari pernyataan saya tadi, apakah bisa Mbak Fitri apa yang
yang muncul di perasaan Mbak Fitri ketika saya mengatakan ada kegiatan di desa atau tidak tadi? Mungkin saya mengikuti kegiatan tersebut secara lebih aktif supaya saya itu dapat pengalaman untuk menyelesaikan permasalahan, misalkan kan dalam kegiatan atau organisasi kayak Karang Taruna seperti itu ya Bu. Kalau di Karang Taruna pasti ada yang namanya masalah, jadi saya ketika ikut organisasi itu saya juga belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah. Jadi saya itu menyelesaikan masalahnya bukan dengan cara yang saya tuh marah-marah, saya ngebentak seperti itu. Ya, ternyata jawaban Mbak Fitri jauh lebih bagus. Ya. Nah, saya katakan seperti itu kenapa? Karena saya juga mengarahkan Mbak Fitri supaya Mbak Fitri berpikir bahwa ketika Mbak Fitri di rumah saja kan penat, dan ketika berkumpul dengan organisasi, Mbak Fitri bertemu teman-teman baru dan mengisi waktu-waktu yang maksudnya waktu-waktu yang lebih bermanfaat kan daripada sosial media seperti itu. Itu maksud saya seperti itu. Nah, sekarang Mbak Fitri sudah mengungkapkan apa saja tadi langkah-langkah yang ingin dilaksanakan ke depannya. Bisa disimpulkan dari awal Mbak Fitri? Bisa. Jadi yang pertama untuk mengurangi saya supaya tidak gampang emosi, itu yang pertama saya juga membuat selingan untuk sosial media itu hanya sebatas hiburan atau selingan saja, jangan sampai kebablasan. Terus yang kedua saya juga berusaha untuk menahan supaya saya tidak marah-marah dengan mendampingi adik saya tuh dengan cara yang lebih tidak dibentak-bentak. Setelah itu saya juga bisa mengikuti kegiatan Karang Taruna di desa dengan lebih aktif supaya saya bisa memiliki pengalaman untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang baik. Ya, sangat baik ya Mbak Fitri. Nah, sekarang saya memberi komitmen. Apakah Mbak Fitri sanggup? Saya sanggup. Ya, amin, saya doakan ya Mbak Fitri. Nah, setelah saya simpulkan dulu dari mulai dari permasalahan Mbak Fitri yang sering emosi tadi karena merasa kesepian karena tidak bermain sosmed, dan akhirnya Mbak Fitri menemukan langkah-langkah seperti membatasi diri dengan sosmed dan menambah rasa sabar tadi, dan itu harus muncul dari diri Mbak Fitri sendiri. Dan yang ketiga, Mbak Fitri akan mengikuti kegiatan-kegiatan mendapat pengalaman baru, teman-teman baru, begitu ya Mbak Fitri? Iya Bu. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, menurut Mbak Fitri, apakah proses konseling pada hari ini bisa dikatakan berhasil? Alhamdulillah berhasil. Oke, jika berhasil, apa yang dirasakan Mbak Fitri sekarang ini? Alhamdulillah saya sedikit lega karena saya sudah menemukan permasalahan saya, dan juga saya juga menemukan langkah yang akan saya ambil untuk menghilangkan emosi saya. Jadi Mbak Fitri sudah menemukan dan merasa berhasil proses konseling pada hari ini. Nah, apakah proses konseling pada hari ini dapat kita akhiri? Alhamdulillah bisa Bu. Baik, bisa ya Mbak ya. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin Mbak Fitri juga masih ada unek-unek atau mungkin ingin menyampaikan hasil proses konseling pada hari ini, bisa kita jadwalkan lagi. Mbak Fitri ingin hari apa? Hari Sabtu bisa. Oke, hari Sabtu ya. Iya. Oke, nanti untuk jamnya Mbak Fitri bisa konfirmasi kembali kepada saya lewat via WhatsApp saja. Iya. Nanti akan saya kabarkan lagi Bu. Oke. Kalau begitu saya terima kasih